Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa. Untuk kali ini kita akan membahas alat ukur. Alat ukur yang kita bahas di sini adalah alat ukur listrik dan elektronika tentunya. Baik, sebelum kita membahas masalah alat ukur, kita bahas dulu istilah-istilah yang ada pada alat ukur atau istilah-istilah dalam pengukuran ya. Apakah mengukur itu? Mengukur itu adalah membandingkan besaran yang belum diketahui dengan besaran yang sudah diketahui. Contohnya adalah seandainya kita menimbang beras misalkan. Nah, itu kita membandingkan anak timbangan ya, bandul itu ya, besi itu, atau itu disebut anak timbangan yang sudah terukur 1,5 kilo, 1,5 kilo, 1 on, 2 on itu, kita bandingkan dengan beras yang belum diketahui ukurannya. Contoh yang lain misalkan kita mengukur tinggi badan. Nah, di dalam meteran itu sudah ada angkanya 1 cm, 2 cm, 3 cm sampai 1 meter, 2 meter gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan tinggi badan kita. Nah, jadi kita tempelkan meteran itu, kemudian di situ bisa kita lihat, oh, tingginya adalah 165 cm misalkan. Nah, itulah yang disebut dengan mengukur. Demikian juga misalkan kita mengukur pada elektronika, kita belum tahu misalkan arus, tegangan, hambatan, besarnya berapa. Nah, kita bandingkan dengan alat ukur yang sudah distandarisasi tadi. Itulah yang disebut dengan mengukur. Kemudian berikutnya adalah istilah akurasi atau ketepatan. Akurasi di sini diterjemahkan sebagai kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Jadi suatu alat ukur dikatakan akurat atau tepat bila hasil pengukuran dari alat tersebut sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Apakah ada alat yang tidak sesuai? Ya, tentu ada. Jadi alat-alat yang sudah rusak misalkan itu sudah tidak akurat lagi, karena dia sudah mengukurnya bisa jadi sudah tidak akan sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Kemudian presisi atau ketelitian. Presisi atau ketelitian diterjemahkan sebagai kesesuaian dari pengulangan pengukuran. Artinya, apakah alat ukur itu bila digunakan berkali-kali pada suatu besaran yang sama, apakah nilainya akan stabil atau akan sama? Diukur, misalkan diukur 1 kilo, ditimbang lagi, apakah 1 kilo lagi? Atau bisa, oh ini imbang, kemudian di pengukuran yang kedua, oh ternyata kok tidak imbang. Nah, berarti di situ alat ukur dikatakan tidak presisi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kesalahan dalam pengukuran ya. Kesalahan dalam pengukuran ini ada yang disebut dengan kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis adalah kesalahan yang dapat diperbaiki. Nah, kesalahan sistematis ini ada 2 setidaknya ya, yaitu adalah kesalahan alat dan yang kedua adalah kesalahan pengamatan ya. Yang pertama, kesalahan alat ya, alat ini bisa salah bila kalibrasinya salah. Jadi sebuah alat ukur ini harus dikalibrasi dulu sebelum digunakan untuk mengukur. Nah, bila kalibrasinya salah, tentu pengukurannya juga akan salah. Yang kedua, kesalahan skala alat. Jadi ketika membuat alat itu
skalanya sudah tidak sesuai. Nah ini, atau setelah diukur ternyata skalanya tidak cocok. Nah ini termasuk kesalahan sistematis pada kesalahan alat. Kemudian kesalahan karena perubahan alat yang dikarenakan usia. Jadi alat ukur yang sudah lama dipakai itu bisa jadi akan mengalami perubahan sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengukuran. Selanjutnya adalah pengaruh alat ukur terhadap benda yang diukur. Jadi pada alat ukur tertentu itu bisa jadi terpengaruh dari objek yang diukur, ini bisa mempengaruhi atau kesalahan pada alat ukur. Baik, kemudian kesalahan pengamat, ini kesalahan manusia ya. Jadi ketika mengukur mungkin pembacaannya skala salah, bisa jadi ya. Kemudian kesalahan dalam penggunaan alat ukur. Jadi alat ukur itu biasanya ada yang digunakan harus diletakkan di meja misalkan. Kemudian cara penggunaannya ternyata sambil dibawa misalkan. Ini bisa menimbulkan kesalahan dalam pengukuran ya. Kemudian kesalahan manusia karena kelelahan ya. Jadi orang yang sudah lelah, misalkan seorang dokter atau seorang perawat, ketika mengukur tensi pasien karena sudah lelah ya, bisa jadi membuat sebuah kesalahan. Baik, kita selanjutnya akan membahas yang namanya multimeter, atau orang menyebut multitester. Ada juga orang yang menyebut apometer. Ya, ini sebenarnya alatnya sama ya. Baik, multimeter. Nah, ini bentuk multimeter kira-kira ada seperti ini. Ini yang disebut dengan multimeter analog. Anda pernah lihat alat semacam ini? Nah, multimeter analog ini mempunyai beberapa fungsi. Di antara adalah bisa untuk mengukur tegangan AC dan DC. AC maksudnya bisa mengukur tegangan AC juga bisa, mengukur tegangan DC juga bisa. Yang kedua adalah bisa juga untuk mengukur arus DC. Kemudian bisa juga untuk mengukur hambatan atau resistor, berapa nilai suatu hambatan gitu. Jadi misalkan hambatan itu bisa saja kode warnanya sudah hilang karena panas terbakar misalkan, itu nilainya bisa tidak diketahui. Oleh karena itu bisa digunakan multimeter untuk mengetahui berapa nilai dari sebuah hambatan. Baik, kemudian multimeter juga bisa digunakan untuk menguji dioda. Apakah dioda ini pada kondisi baik atau tidak. Bisa juga untuk menguji kapasitor, transistor, kabel dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, bentuk multimeter diantaranya adalah semacam ini. Baik, kemudian bagian-bagian dari multimeter analog ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Di sini ditunjukkan adalah skala penunjukan. Jadi berapa nilai pengukuran itu bisa ditunjukkan pada skala ini. Ini yang disebut multimeter analog. Jadi masih menggunakan jarum yang apabila digunakan untuk mengukur dia akan bergerak. Ya, di sini ada ohm ya, di skala ini di atas, paling atas ini skala untuk ohmmeter untuk mengukur hambatan. Kemudian di bawahnya ini ada yang warna hitam, angka warna hitam di bawah skala ohm ini ada DC volt, AC
AC volt. Jadi nanti kalau mengukur tegangan DC maupun AC yang dibaca ini ada 3. Ini kalau nanti batas ukurnya adalah 10 volt, di sini ada batas ukur skala ya. Jadi nanti kalau pengukurannya menggunakan skala 10 DC volt, maka yang dibaca adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau misalkan nanti skalanya 50, maka yang dibaca adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Jadi nanti angka jarum ini akan menunjuk, misalkan di sini Anda yang dilihat adalah garis-garis kecil yang ada pada skala ini ya. Kemudian di sini ada AC, ada yang merah, AC volt. AC volt itu yang skala merah. Jadi ini AC 10 volt. Jadi kalau AC 10 itu yang dibaca yang merah ini ya, Anda melihat di skala merah ini. Tetapi angkanya yang dibaca mana? Yang dibaca tetap atasnya. Itu yang dibaca tetap atasnya. Kemudian AC yang lain, kalau AC yang lain 50, 250, 1000 ya, yang dibaca adalah yang atas ini, yang hitam ini, skala yang hitam ini ya. Baik, ini skala penunjukan. Kemudian di sini ada skrup pengatur jarum. Ini pengatur jarum ini biasanya untuk sebelah kiri ya. Misalkan di sebelah kiri ini jarumnya tidak tepat di angka 0, bisa ke kiri atau ke kanan begitu, maka yang diatur adalah skrup ini. Kemudian di sini selektor DC volt. Jadi di sini skala ini bisa diputar ya. Selektor ini bisa diputar, saklar ini ya, bisa ke kanan ke kiri. Jadi ini ada garis hitam ini sebagai arah ya. Kalau seperti ini, kondisi seperti ini arahnya arahnya adalah untuk mengukur hambatan skala kali 1 kali. Nanti kalau kita akan mengukur DC volt, dia ada di daerah yang ini. Kemudian yang bawah ini skala ampere ya, kalau mengukur arus listrik nanti menggunakan ini. Kalau di sini adalah mengukur tegangan listrik DC, di sini adalah mengukur AC di daerah sini. Ini untuk mengukur hambatan gitu. Jadi skala ampere ada pengatur angka kalibrasi. Nah ini nanti kalibrasi. Kalibrasi itu caranya adalah dengan menghubungkan ini ada, kita sebelum kalibrasi ya, di sini ada probe positif dan probe negatif. Ini jarum ya, apa namanya, pencolok ya. Jadi ini pencolok, kalau ini sudah ada di dalamnya, jadi sudah terhubung secara langsung. Nanti ada bentuk lain yang harus ditancapkan di sini ya, untuk multimeter model lain ya. Nah ini ada pencolok. Jadi untuk mengkalibrasi ini ada pengatur kalibrasi. Jadi nanti cara mengkalibrasi colok hitam dan colok merah ini dihubung, singkatkan, itu ditempelkan ujung-ujungnya ini, di ujung-ujungnya ini maka jarum ini akan bergerak ke angka 0 di sini, angka 0 pada ohmmeter. Nah apabila belum posisi di sini, maka Anda harus memutar ini, bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi nanti kalau ini lebih dari 0, maka pengatur ini diputar ke kiri. Kalau kurang dari 0, misalkan di daerah kiri dari 0, maka ini diputar ke kanan ya. Ini jadi kalau ingin mengukur hambatan ini harus dikalibrasi terlebih dahulu. Baik, kemudian tadi sudah disebutkan di sini selektor AC, volt AC,
kemudian di sini adalah selektor ohm. Baik, ini bagian-bagian dari multimeter analog ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian multimeter digital. Nah, bedanya kalau multimeter digital di sini sudah langsung menunjuk angka, sehingga tidak perlu lagi berpikir ini ada di posisi berapa gitu ya. Sehingga ini akan langsung menunjuk kalau ini posisi untuk mengukur ohm 1000 berarti dia 1000 ohm. Kalau misalkan ini untuk volt AC, contohnya di sini adalah untuk mengukur volt AC ya. 1000 berarti yang diukur adalah 1000 volt AC. Nah, bentuk yang lain dari multimeter digital adalah semacam ini ya. Nah, kalau ini artinya penggunaannya harus didirikan seperti ini. Ini ada congkoknya ya, ada sandarannya. Tapi kalau yang ini tidak ada sandarannya, tapi ini harus ditempelkan ya, digantungkan. Kalau yang ini harus digantungkan. Ini bisa dipencet, kemudian ini akan membuka, kemudian digantungkan gitu. Nah, ini untuk mengukur, misalkan untuk mengukur tegangan-tegangan yang misalkan listrik jala-jala. Nah, itu kalau di atas plafon itu misalkan kan tentu di sana adanya gantungan, tidak ada meja gitu ya. Maka ini digunakan alat semacam ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk yang lain dari multimeter digital adalah semacam ini. Nah, kalau ini ya ini sama dengan yang tadi, cuma modelnya aja yang berbeda. Tapi kalau yang ini bisa mengukur tanpa harus mencolokkan ini ya. Ini bisa juga untuk dicolokkan, tetapi bisa saja dia mengukur arus, dia hanya digantungkan, otomatis dia sudah mengukur. Ini contoh multimeter digital model yang lain. Kemudian ini bagian-bagian dari atau simbol-simbol yang ada pada multimeter digital. Jadi kalau simbolnya seperti ini, maka dia berfungsi untuk mengukur arus AC ya, di sini ya. Nah, di sini untuk mengukur arus AC, simbolnya adalah P, terus ini adalah gelombang sinus ya. Nah, ini bengkok gitu. Nah, kalau untuk DC ini semacam ini ya, titik-titik kemudian garis lurus. Kemudian untuk arus juga sama, ini simbol dari tegangan DC, ini simbol dari ini simbol dari tegangan AC, ini simbol dari tegangan DC, ini simbol dari arus AC. Jadi nanti kalau ini di posisi di A, kemudian ada garisnya bengkok, itu berarti tidak ada yang bengkok ya di sini. Kalau arus di sini hanya untuk DC saja. Kemudian simbol ohm berarti dia mengukur hambatan ya. Kalau ini nanti saklarnya ini diputar pada posisi ohm, berarti dia untuk mengukur hambatan. Kalau dia di posisi dioda ya, dia berarti untuk mengetahui. Nah, di sini ya selektornya ini seandainya diputar ke arah dioda, maka dia untuk mengetes dioda. Nah, kalau untuk tes HFE, ini adalah HFE itu pada transistor ya. Kemudian di sini checking with buzzer, ini maksudnya di sini pada saat mengetes itu dia akan berbunyi gitu. Kemudian ini data backlist ya, ini ada fungsinya ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tugas Anda adalah yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mengukur, kemudian apa yang dimaksud dengan akurasi dalam pengukuran, dan seterusnya ya. Silahkan ini dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Baik. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Bila video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe agar
selalu dapat notifikasi ketika saya update. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.